Apakah benar film bid'ah dan tokoh Walid menghina Islam dan para ulama? Baik, saya tertarik membahas hal ini karena banyak sekali yang komen-komen agar saya membahas film Walid. Dan setelah saya pelajari, ternyata di dalam film ini tidak ada yang salah, ya. Setelah saya selidiki, ternyata banyak habib, banyak pemuka agama yang tidak setuju dengan film ini. Mereka mengatakan film ini merusak citra Islam, merusak citra para ulama, dan lain sebagainya. Lalu apa tanggapan saya? Saya akan memberikan beberapa tanggapan, ya. Yang pertama, film ini apakah benar merusak citra ulama? Tidak benar. Film ini tidak merusak citra ulama. Tapi ulama memang sudah rusak. Citra ulama memang sudah rusak. Dirusak oleh siapa? Oleh gus-gusan, oleh habib-habiban, oleh wali-wali yang sinting. Orang sinting dikatain wali, orang gila dikatain wali Allah. Apakah itu tidak menghina? Orang gila dikatain wali, gila, dia telanjang, dia nggak pakai baju, rambutnya acak-acakan, kelakuannya kayak orang sinting, wansehan bakar petasan dalam rumah. Orang gila dikatain wali. Apakah itu tidak menghina Islam? Segila itukah kekasih Allah? Segila itukah orang yang dekat dengan Allah? Setidak waras itukah orang yang dekat dengan Allah? Saya tidak menerima konsep itu. Orang yang dekat dengan Allah digambarkan dengan figur-figur yang gila, yang sinting, yang kelakuannya aneh-aneh. Orang tidak waras dikatakan sebagai wali Allah. Mikir dong, orang enggak waras, itu enggak waras. Gus Japar, Wan Sehan, siapa lagi yang begitu, yang dikatakan wali begitu? Itu merusak citra Islam, bos. Orang-orang akan melihat sedungu itu umat Islam. Orang kafir di luar sana akan menghina umat Islam karena orang gila aja dianggap wali sama umat Islam. Begitu kata mereka. Itu yang menghina Islam. Dongeng-dongeng aneh, itu yang menghina Islam. Rantai turun dari langit, Mi'raj 70 kali, itu yang menghina Islam. Bisa terbang, itu yang menghina Islam. Kisah-kisah konyol, kisah-kisah aneh, wali-wali yang gila, itu yang menghina Islam. Itu yang pertama. Film Walid, film bid'ah tidak sama sekali menghina Islam. Yang menghina Islam justru adalah oknum-oknum para pemuka agama, gus-gusan yang bilang makanya dijual goblok. Itu yang menghina Islam. Yang menghina Islam itu habib-habib yang bilang ikan sepat, ikan teri, lu berempat, gue sendiri. Itu. Jika cinta tak direstui, dede bayi jadi solusi. Itu yang menghina Islam. Bukan film Walid. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan menganggap film tersebut merusak image para ulama. Memang para ulama image-nya sudah rusak. Memang para wali, para ulama-ulama begitu, ustadz-ustadz begitu, image-nya sudah rusak. Image para ulama tidak dirusak oleh film itu, tapi image mereka sudah rusak. Siapa yang merusak? Ya mereka sendiri. Gus-gusannya sendiri, habib-habibannya sendiri yang merusak diri mereka dan citra umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah film Walid tersebut merupakan fitnah? Tidak juga. Banyak hal-hal yang digambarkan di dalam film Walid itu nyata. Sumur keramat itu nyata, pencabulan itu nyata. Banyak kok kiai-kiai cabul yang tersebar di berita. Beritanya banyak bersebaran. Ya. Heri Wirawan mencabuli anak yatim sampai hamil. Kiai Fahim mencabuli juga. Banyak yang seperti itu. Ya. Jadi itu bukan fitnah. Yang ada di dalam film tersebut bukan fitnah. Bukan fitnah. Ya. Nah, yang ketiga, apakah film tersebut layak ditonton? Bagi saya, film tersebut tidak layak ditonton, tapi wajib ditonton. Wajib ditonton agar Anda tahu bagaimana keadaan Islam saat ini. Bukan Islam di luar negeri, tapi Islam di tepatnya Indonesia. Ya. Keadaan umat Islam di Indonesia sekarang sedang darurat. Sedang darurat karena banyaknya para penjahat bersorban yang merusak Islam. Ya. Film Walid tidak merusak Islam karena orang-orang tahu itu hanya film. Walid
Mau digambarkan seburuk apapun, orang-orang tahu itu hanya film. Tapi Habib, tapi Gus-Gusan, Kiai Cabul, serusak apapun mereka, orang-orang tidak pernah percaya bahwa mereka rusak. Masa Kiai seperti itu? Masa Habib seperti itu? Masa Ustadz seperti itu? Orang-orang tidak percaya. Serusak apapun mereka, orang-orang tidak akan percaya bahwa mereka rusak. Karena mereka Kiai, karena mereka cucu Nabi. Konon katanya cucu Nabi. Ya, sekali lagi, seburuk-buruknya film Walid, lebih buruk lagi para oknum-oknum agamawan. Seburuk-buruknya film Walid, orang-orang tahu itu hanya film. Tapi seburuk-buruknya Gus Miftah, masih ada kok yang mau ngikutin. Seburuk-buruknya Habib Miracle Boy, masih ada kok yang mau ngikutin. Seburuk-buruknya para habaib, masih ada kok yang mau jadi muhibinnya. Seburuk-buruknya para Kiai Cabul, mereka bebas dari penjara, mereka masih bisa kok dapat santri baru. Seburuk-buruknya oknum-oknum agama yang melakukan kejahatan di lingkungan agama mereka, mereka masih punya pengikut kok. Jadi lebih bahaya mana? Film Walid atau ulama yang asli? Atau oknum ulama yang asli? Lebih bahaya film Walid atau lebih bahaya para oknum-oknum Habib? Lebih bahaya film Walid atau lebih bahaya para Gus-Gusan? Lebih bahaya mana? Sejahat apapun Walid, orang-orang tahu itu hanya film. Tapi sejahat apapun para pemuka agama, mereka masih tetap dapat pengikut. Mari perangi para pemuka agama sampai ke akar-akarnya. Lebih tepatnya para oknum pemuka agama. Habiskan mereka, jangan beri mereka panggung, jangan beri mereka umat. Jangan beri mereka ruang untuk berbicara. Karena mereka adalah seburuk-buruknya manusia.